Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Wah, pasti senang semua ya. Sudah semangat semua untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Wah, hari ini pasti penuh sukacita ya adik-adik, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Wah, senang sekali bukan? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga memulai ibadah hari ini, yuk kita nyanyi bersama-sama. Judulnya Hai Dunia Gembiralah. Wah, pasti sudah tahu semuanya kan? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Hai dunia gembiralah dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa bersama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah bangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini. Berkati kami, pimpinlah kami Tuhan, agar kami memiliki hati Tuhan yang benar-benar mau memuji nama-Mu Tuhan dan mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu I Have Joy. Nah pasti sudah tahu semua kan lagunya. Yuk kita nyanyi bersama. Jangan lupa ya, sambil bangkit berdiri dan tetap tersenyum. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan.
Gimana kabarnya? Pak Bambang berharap anak-anak tetap senang ya, tetap bersemangat, dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, hari ini Pak Bambang mau cerita tentang dua perempuan yang hebat. Dua perempuan yang merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Gimana toh? Yang wajah yang bahagia itu bagaimana? Ayo, apakah wajah bahagia itu seperti ini? Ataukah wajah bahagia itu seperti Pak Bambang ini? Wah, anak-anak, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, Pak Bambang pengen mengajak, pengen melihat, biar papa mama yang di rumah melihat juga wajah yang bahagia dengan pujian, senyum dan bermuka gembira. Bisa lagu ini kan? Yuk, Pak Bambang pandu ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Ulangi wajahnya lo ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Ya, kita gembira karena Tuhan memberi kepada kita tubuh sehat. Kita gembira karena Tuhan memberikan papa mama buat kita, memberikan kakak, memberikan adik, dan hari ini Tuhan berikan hari yang istimewa. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, hati kami gembira karena hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah. Selama 5 hari, selama 6 hari kami bersama-sama beraktivitas. Entah kami belajar di rumah, entah kami beraktivitas bersama dengan keluarga kami. Tuhan memberkati kami. Dan hari Minggu ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Walaupun secara online Tuhan, hati kami tetap gembira. Tuhan memberikan waktu yang indah buat kami. Kami mau dengar cerita firman Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pasti dari Alkitab. Maka, apakah anak-anak sudah siapkan Alkitab? Yang sudah siapkan Alkitabnya ini, yuk dibuka. Pak, saya pakai HP boleh? Boleh, buka yang ada Alkitab, enggak buka yang lain. Nah, yuk kita membuka ya. Kitab Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Pak Bambang mau bacakan ya. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya
sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Maria dan Elizabeth merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa mereka bahagia? Apakah mereka mendapatkan sesuatu? Apakah karena mereka memiliki sesuatu? Kadangkala orang bahagia itu kan karena mempunyai sesuatu. Punya HP baru bahagia. Ya, punya mainan baru bahagia. Punya mobil baru bahagia. Apakah Maria dan Elizabeth karena memiliki sesuatu yang baru? Oh tidak. Maria dan Elizabeth merasakan kebahagiaan karena mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Berkat apa anak-anak? Nah, hari itu mereka berbagi kebahagiaan. Maria datang ke rumah Elizabeth untuk menceritakan kebahagiaannya. Ada kabar baik. Pada saat Maria datang ke rumah Elizabeth, "Shalom Elizabeth, shalom sejahtera. Aku mau cerita kabar baik. Aku merasakan kebahagiaan Tuhan. Aku dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung." Anak-anak, padahal kita tahu sebelumnya di dalam Alkitab diceritakan, Maria ketika Tuhan memberikan kabar baik bahwa kamu akan mengandung Maria juga sedih sebetulnya. Bagaimana mungkin ini terjadi Tuhan? Itu sedih hatinya. Kenapa? Karena Maria belum menikah, belum punya suami. Bayangkan, belum punya suami, masih gadis, terus mengandung. Orang akan mencemooh, orang akan mencibir. Tetapi karena Maria tahu bahwa itu adalah Tuhan yang memberikan kepercayaan, maka Maria merasakan kebahagiaan. Kehendakmu yang terjadi Tuhan. Ketika Maria menerima apa yang dipercayakan Tuhan, itu Maria bahagia. Kebahagiaan Maria bukan mendapatkan sesuatu yang sifatnya, contoh tadi dapat sesuatu barang yang bagus, punya HP, punya ini, punya itu, enggak. Tapi Maria bahagia hatinya mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung seorang anak juru selamat manusia, Mesias. Hari itu Maria pengen cerita, datang ke rumah Elizabeth saudaranya. Elizabeth ketika mendengar cerita itu bahwa Maria mengandung, loh, apa responnya Elizabeth? Tiba-tiba anak-anak, Elizabeth ternyata hari itu juga sudah mengandung, ada kandungan di dalam perutnya. Bayi dalam kandungan itu tiba-tiba melonjak. Bisa bayangkan, ada gerakan dari bayi dalam rahimnya Elizabeth. Seperti kalian coba nanti tanyakan mama, waktu kalian ada di dalam kandungan, bener enggak? Kalian kadang juga gerak-gerak, kalian sikut kalian kena perutnya mama, mama bilang, aduh ini sikutnya. Kadang kakimu nendang perutnya mama, kayak main sepak bola, mama jerit, aduh ini kakinya nendang perut. Saat itu bayi dalam perutnya Elizabeth bergerak-gerak ketika menyambut kedatangan Maria. Elizabeth mengatakan dengan spontannya, "Ibu dari Tuhanku telah datang." Respon yang dimunculkan dari Elizabeth adalah respon kebahagiaan. Dan Elizabeth juga merasakan bahagia. Kenapa? Kebalikan dari Maria. Elizabeth ketika dipercaya Tuhan untuk mengandung anak dalam usia yang sudah lanjut,
Beda dengan Maria. Elizabeth mengandung saat usianya sudah tua. Bayangkan kalau usia sudah tua, orang belum punya anak, waktu itu bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dicemooh. Ini orang mandul, pasti orang banyak dosanya. Dosa apa yang mereka perbuat? Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada Elizabeth di usia lanjut mengandung anak. Dan Alkitab menceritakan, kandungan dalam perut Elizabeth lahirlah Yohanes Pembaptis. Hari itu Elizabeth merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Dipercaya Tuhan. Dan hari itu bertemu dengan Maria. Di dalam kandungan Maria ada janin Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka merasakan kebahagiaan bersama-sama. Kebahagiaan yang mereka alami itu adalah kebahagiaan karena Tuhan yang memberi kebahagiaan. Kebahagiaan bukan diukur karena memiliki sesuatu, memiliki kekayaan, memiliki di rumah ada sesuatu tersedia, bisa pergi kemana-mana. Enggak. Kebahagiaan Maria dan Elizabeth karena Tuhan mempercayakan sesuatu yang luar biasa. Maria dipercaya untuk mengandung bayi Mesias yang nanti akan lahir di dalam Tuhan Yesus Kristus. Elizabeth diberi kepercayaan oleh Tuhan mengandung yang nanti bayi itu lahirlah Yohanes Pembaptis sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk merintis jalan kedatangan Tuhan. Dialah orang yang dipakai Tuhan bagaimana untuk menyerukan supaya orang-orang bertobat kepada Tuhan. Anak-anak mereka berbahagia. Kita pun bisa berbahagia. Asalkan apa kuncinya? Mau taat, mau percaya kepada Tuhan. Maria bahagia, Maria percaya kepada Tuhan, Maria taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maria taat. Elizabeth, ketika Tuhan memberikan kepercayaan dalam usia yang sudah tua untuk mengandung, Elizabeth percaya. Walaupun saat itu suaminya Ibu Elizabeth, Bapak Zakaria, pada awal mulanya dia tidak percaya, bahkan dia tertawa, dia minta tanda. Ya, dia akhirnya bisu sampai menjelang bayi kelahiran Yohanes Pembaptis. Tetapi dia mau taat, tetap mau melakukan. Kita bisa bahagia kalau kita percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan bicara apa kepada kita? Kadang-kala Tuhan ingatkan kepada kita melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak benar, Tuhan ingatkan, jangan lakukan. Kita taat. Tuhan ingatkan kepada kita, ayo terus belajar, walaupun dalam kondisi yang terbatas. Terus belajar, jangan malas-malasan. Tuhan ingatkan itu, kita percaya. Ya Tuhan, aku mau melakukan. Dan Tuhan juga pakai orang tua kita, bapak ibu kita untuk mengingatkan kita. Kalau kita mau taat kepada papa mama, orang tua kita pasti bahagia. Bahkan firman Tuhan mengatakan kepada kita, hormati orang tuamu. Dengan taat percaya kepada orang tuamu, kita akan mendapatkan kebahagiaan umur panjang. Maka Elizabeth, Maria berbahagia. Dia yakin teguh karena Tuhan yang memberikan sebuah berkat anugerah untuk mengandung anak itu. Dia bersyukur. Kita juga berbahagia kalau anak-anak, Pak Bambang, Papa Mama semua percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan terlebih anak-anak, hari-hari ini taatilah Papa Mama. Ketika kamu belajar di rumah tanpa Papa Mama harus bekerja, kamu di rumah, kamu punya tanggung jawab, maka kamu akan merasakan kebahagiaan itu.
Karena apa? Tugas-tugasmu selesai. Dan kita akan menjadi orang-orang yang bersukacita. Terus berbahagia anak-anak bersama Tuhan. Terus berbahagia taat kepada perintah Papa Mama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak, kita akan berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, mata ditutup. Anak-anak bisa menirukan doa dari Pak Bambang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kalau hari ini saya sehat, orang tua kami sehat, itu kebahagiaan dari Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan sudah memberi kebahagiaan buat kami. Walaupun sekolah kami belum bisa dimulai, tapi kami masih bisa belajar bersama guru-guru kami, bersama teman-teman kami lewat pembelajaran online. Kami bahagia Tuhan. Pagi hari ini kami juga bahagia Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kami firman. Bagaimana Tuhan membuat Maria dan Elizabeth berbahagia. Terima kasih Tuhan sudah memberikan teladan yang baik. Maria, Elizabeth percaya setiap apa yang Tuhan katakan, setiap apa yang Tuhan firmankan, Maria dan Elizabeth percaya dan taat. Terima kasih Tuhan sudah memberkati. Melalui Maria, Tuhan Yesus akan lahir dalam dunia. Bahkan di hari Natal kami peringati kelahiran Tuhan Yesus. Melalui Elizabeth, Tuhan Yesus memberkati juga Yohanes Pembaptis untuk menjadi perintis jalan kedatangan Tuhan, menyampaikan kabar kebaikan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Pakailah kami ya Tuhan, supaya kami yang masih kecil, kami boleh menyatakan Tuhan dalam hidup kami. Kami semakin percaya dan terus memuliakan Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh mengenal akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati orang tua kami, beri kesehatan, beri kebahagiaan juga buat orang tua kami, dan ajarkan kami sebagai anak-anaknya untuk taat kepada orang tua kami, sehingga orang tua kami pun merasakan kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun akan dosa kesalahan kami, dan kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, mari kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu
yang Engkau berikan untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, semoga persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Pimpinlah kami, sertai kami ya Tuhan, dan berkati kami selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Bambang. Nah, hari ini kakak akan menunjukkan sebuah aktivitas yang harus kalian lakukan. Nah, aktivitasnya apa sih Kak? Kakak dari tadi ini ngomong aja. Nah, aktivitasnya adalah kalian menggambar. Nah, kakak ini punya gambar orang yang lagi tersenyum. Nah, pasti punyanya adik-adik ini lebih bagus kan? Nah, kalian bisa gambar sebagus mungkin dan jangan lupa untuk diwarnai. Nah, terus gimana Kak cara ngumpulinnya? Cara ngumpulinnya adalah kalian foto bersama gambar yang kalian sudah buat tadi. Cekrik. Nah, kalian minta papa atau mama kalian untuk memfotokan kalian dan mengirimkannya pada guru sekolah minggu kalian sendiri. Oke, sekian aktivitasnya. Dan juga sambil menutup kebaktian pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Selesai, yuk mari kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Semoga kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Semoga firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami baca, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, dan berkati kami selalu Tuhan. Berikanlah kekuatan, kesehatan ya Tuhan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau esok hari Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali, pimpinlah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sayang sekali ya ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Tapi jangan lupa ya untuk ikut ibadah minggu depan. Tetap jaga kesehatan dengan pakai masker, jaga jarak, dan juga jangan lupa cuci tangan ya sebelum tidur atau sebelum makan.
Oke, tetap jaga kesehatan. See you. Tuhan Yesus memberkati.